Halo semuanya, channel ini akan membahas berbagai momen hewan yang terekam kamera. Dan semua video yang akan Anda lihat adalah video asli. Bukan video palsu atau video buatan AI. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke video yang pertama. Macan tutul melihat lubang, berdasarkan pengalaman, dan insting alaminya mengatakan bahwa di dalam lubang biasanya ada hadiahnya. Biasanya macan tutul masuk lubang, dapatnya piring. Maksudnya babi. Tapi kali ini ternyata beda, karena dia dapat seekor jakal. Babon mengganggu kenyamanan orang yang lagi santai di pantai. Babon sangat berbahaya, macan tutul aja kadang diobrak-abrik sama babon, apalagi orang. Tapi untungnya babon di momen ini hanya tertarik pada apa yang dibawa si wanita, dengan harapan mungkin ada yang bisa dimakan. Meski pada akhirnya babon berhasil diusir, tapi sepertinya wisatawan ini lebih baik bayar uang keamanan aja. Karena walau bagaimanapun, babon itu pasti akamsi, putra daerah, dia nggak suka ada wisatawan di wilayahnya. Tapi dia nggak dapat pemasukan, bisa-bisa dia nanti datang lagi bersama ormasnya. Perekam video mengatakan bahwa ini adalah momen hewan paling luar biasa yang pernah dia filmkan. Memperlihatkan kucing hutan yang membawa mangsa dikejar oleh seekor coyote. Melihat coyote datang, kucing melawan dulu, dia sempat mencakar, lalu kemudian kembali kabur dengan melompat sambil menginjak pada tubuh coyote. Keterangan video mengatakan, kucing tetap berhasil kabur dengan mangsanya. Macan tutul menggali lubang. Kira-kira akan dapat hadiah apa macan tutul kali ini? Apakah babi lagi atau jakal lagi? Ternyata kali ini hadiahnya beda lagi, yaitu mongoose. Hyena bertemu landak. Terlihat hyena ini hanya ingin minum di kubangan air. Tapi dia jadi lebih hati-hati, bahkan waspada terhadap gertakan landak. Setelah cukup minum, hyena langsung pergi. Kesimpulannya hyena jelas agak takut. Jangankan coba memangsa. Untuk berlama-lama interaksi dengan landak aja dia nggak mau. Kok hyena nggak makan landak, Bang? Bukannya katanya rahang hyena kuat bisa hancurin tulang. Memang benar rahang hyena kuat bisa menghancurkan dan makan tulang. Tapi bukan berarti tenggorokan hyena juga anti keselok jika dipaksa nelan duri landak. Burung sekretaris ini baru saja berhasil menangkap seekor ular. Tapi mendapatkan mangsa ternyata baru awal dari perjuangan. Ular ini cukup besar untuk ditelan burung sekretaris, sehingga dia harus berusaha keras untuk menelannya. Ular apa itu, Bang? Terus terang saya tidak tahu. Saya juga tidak diberitahu. Tapi karena burung sekretaris ini di Afrika, dan sekilas dari bentuk ular yang agak gemuk, kemungkinan itu ular puff adder, atau dalam bahasa Indonesia disebut ular bandotan gembung. Ukuran ular membuat proses menelan tidak mudah, tapi pada akhirnya seluruh ular berhasil ditelan. By the way, meski namanya burung sekretaris, tapi nggak ada yang tahu dia sekretaris di kantor mana. Kayaknya ngaku-ngaku doang sekretaris, aslinya mah nganggur. Momen singkat menunjukkan kucing liar Afrika dikejar jakal, lalu naik ke atas batang pohon. Emangnya jakal bisa memangsa kucing liar Afrika, Bang? Jawabannya bisa, apalagi jika ada dua jakal seperti di momen ini. Sementara jika hanya satu jakal, masih tetap bisa, tapi itu bukan sesuatu yang umum. Dan hanya akan terjadi pada kondisi tertentu, seperti jakal kelaparan dan tidak ada makanan lain. Atau jakal menemukan kucing yang masih muda, atau individu yang lemah atau sakit. Sementara dalam kondisi normal, tanpa krisis, biasanya jakal jarang berani memangsa kucing. Jadi kalau ketemu biasanya cuma salam interaksi bunda aja. Di momen ini kucing mengungsi ke atas pohon karena ancaman nyata dari dua jakal. Tapi di akhir video kucing akhirnya bisa turun setelah jakal pergi.
Di Afrika sendiri ada beberapa kucing liar kecil, yaitu serval dan karakal, yang berukuran lebih besar dari kucing domestik. Sementara kucing liar Afrika, dia memiliki penampilan dan ukuran hampir sama dengan kucing domestik. Jadi mungkin bisa kita bilang, kucing liar Afrika ini adalah kucing domestik yang merantau ke alam liar. Macan hitam ini awalnya nggak niat cari makan, tapi begitu lihat kesempatan, tentu tidak ditolak, meski itu hanya mangsa kecil berupa seekor kelinci. Perilaku semacam ini mirip dengan manusia. Jika macan tutul meski tidak niat makan, tapi kalau lihat kesempatan, maka dia tidak akan menolak. Sedangkan manusia meski sudah makan, tapi jika ada prasmanan di hajatan atau syukuran, maka dia akan makan lagi. Kucing hutan menangkap anak rusa. Induk rusa ngamuk, dia coba menyelamatkan, menginjak-injak kucing dengan brutal. Tapi karena rusa ini kecil, kakinya juga kecil, jadi damage-nya kurang cukup. Alhasil anaknya tetap tidak bisa diselamatkan. Ular percaya diri lawan kelinci, karena memang kelinci normalnya mangsa bagi ular. Tapi ternyata kelinci terlalu cepat, serangan ular mudah dihindari. Sementara itu, sekali serangan brutal dari kelinci, ular langsung dibuat kena mental dan kabur. Kelinci sendiri bukan hewan yang suka melawan, kecuali di Jogja saya akan lawan. Maksudnya kecuali melindungi anak atau sarang, kelinci baru mungkin akan lawan. Dan pada momen ini kemungkinan dia melindungi sarangnya. Menangkap impala tidak pernah jadi pekerjaan mudah. Dia cepat, lincah, dan waspada. Bahkan bagi macan tutul juga sulit. Dia harus menyergap dari jarak sedekat mungkin. Namun di momen kali ini, macan tutul dapat impala dengan cukup mudah karena dia menemukan impala yang lagi istirahat, kayaknya tidur. Lagian impala ini sudah tahu bahaya 24 jam, pakai tidur siang segala, akhirnya jadi tidur permanen. Macan tutul adalah predator yang paling sering memangsa jakal. Tapi itu sulit jika macan tutul harus mengejarnya secara langsung. Jadi macan tutul biasanya jarang sekali niat mencari jakal untuk memangsanya. Tapi seringkali memanfaatkan kesempatan yang datang secara tidak sengaja. Ketika melihat jakal tidak menyadari kehadirannya. Seperti di momen ini, jakal tidak sadar dia berjalan ke arah macan tutul hingga akhirnya ditangkap.